tadi, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Walaupun tak separah itu, kita akan sering juga atau ada juga sekali-sekali menghadapi yang namanya ma'isyatan dhanka, ya. Kehidupan sempit. Ya. Bayangkan lalu perasaan dekatoi sejak pagi buka kadek jam 1 siang alu pada taluan boleh goyang perasaan maaf atau mungkin ya sekian tahun pangkat tak naik-naik juga susah juga, atau sekian kali ikut mencalon tak datang pilih-pilih bila banyak hati kan suntuk dia pengacara sampai merembes ke hati, maka menyebabkan rasa sakit dan berbagai macam sebab-sebab lain. Kembali, siapa yang tidak mengenal Allah, maka hatinya menjadi sakit. Siapa yang tak peduli dengan peringatan kebenaran Allah, ayat yang kita baca tadi malam, lupa Allah akibatnya lupa diri akibatnya terjatuh kepada kefasikan. Yang panjang kita pertama bertobat dari semua hal yang merupakan kita kepada Allah. Jadi ada dua hal. Pertama, mengingat peringatan Allah. Yang kedua, mengingat Allah. Nah, ini dua titik persoalan kita mulai pada saat ini. Yang pertama, supaya kita bisa sadar dan tahu akan peringatan Allah, sudah pasti kita harus kenal peringatan itu. Kita harus tahu peringatan itu. Kita harus paham peringatan itu. Peringatan Allah pertama ada di Al-Quran. Itu peringatan Allah. Segala rumusan peringatan Allah itu ada di Al-Quran. Itu peringatan yang asli, yang sejati, bukan dibuat-buat. Ada itu. Terus beko ada peringatan-peringatan yang bentuknya di luar Al-Quran, yaitu yang terjadi dalam kehidupan ini. Berbagai macam bentuk kejadian hubungan manusia, perselisihan di kalangan manusia, benturan-benturan kepentingan, dan segala berbagai macam hal yang terjadi dalam dinamika kehidupan awal. Itu sebenarnya menjadi peringatan bagi awak untuk mencari solusinya di dalam Al-Quran. Peringatan yang berikutnya yaitu peringatan yang muncul dari hati kita awak. Nah, sebenarnya hati kita dan kita awak sebenarnya itu ujung pesan Allah menyampaikan dan bana kepada awak. Ada kata orang dulu, kata pertama, kata sabana, kata kedua, kata bagi. Kata orang sabana. Itu hati nurani manusia semuanya sama. Yang hati kecil itu bersuara sama, suaranya cuma satu, kebenaran. Aslinya hati kecil itu adalah ujung pesan dari Tuhan untuk mengingatkan pribadi-pribadi. Peristiwa-peristiwa di alam ini itu adalah paparan dari pesan-pesan Tuhan. Alam takabbar jadi guru, baru belajar kepada Allah. Baca surat Ali Imran ayat 164.
Laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Sungguh Allah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus manusia atau utusan dari kalangan mereka sendiri, ia membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka ilmu dan hikmah, mengajarkan kitab, ilmu dan hikmah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka tersesat. Jadi bahas ayo mengadilah itu. Tapi boleh di Tuhan Allah untuk memahami yo terjemahan. Dan ketiga, ayo hadir di pengajian-pengajian dimanapun dan kapanpun, yang penting yang disampaikan adalah ayat-ayat Allah dan sunnah Nabi. Sebab memang dua itu yang dijamin oleh Nabi. Aku tinggalkan dua perkara, tak akan sesat lagi berpegang kepada keduanya, yakni kitabullah dan sunnah Nabi. Kewajiban kita mendalami keduanya. Tolong ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Abaraja itu wajib bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan. Selesai masalah memahami peringatan Allah. Dan peringatan Allah tidak atur di luar Al-Quran. Pasti satunya atur termasuk dalam Al-Quran. Maka kita cari pangkalnya segala peringatan itu di Al-Quran. Kalau sudah paham kita tentang itu, maka perlahan-lahan diangkatlah paham dan kita amalkan dan kita jaga itu peringatan, maka dimudahkan Allah di hati kita. Meningkat kepada yang kedua, supaya tidak berpaling daripada mengingat Allah, maka kebalikannya yang mengingat Allah. Jadi kita harus banyak mengingat Allah. Mengingat Allah itu bahasa Arabnya zikrullah. Pemahaman itu sederhana saja, ya. Sederhananya model kata Nabi, afdaluz dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kerangka teoritisnya awak ambil dari sini. Apa itu? Memahami tauhid. Baru tingkat paham, ya. Memahami tauhid. Ya, kalimat rumusannya la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Nan Allah namo sia namo nan esa atau nan maha esa, namo dari nan maha kuasa, namo dari nan maha sempurna, namo daripada nan maha agung, namo daripada yang maha indah. Dirumuskan menjadi sifat 20 dan asmaul husna. Namun daripada ulang sedikit, tapi dirumuskan namanya atas nama dia sendiri, keinginannya sendiri, menyebut dirinya Allah.
Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Dari mana dalilnya Tuhan itu namanya Allah? Awak kan dia tahu la ilaha illallah. Sejak bila dia bernama Allah? Kan mereka muncul pertanyaan, bila Tuhan itu bernama Allah? Jawapannya ada di Al-Quran. Sejak kapan dia bernama Allah? Jelas sekali dalam Al-Quran. Surat Toha ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Aku Allah, tiada Tuhan selain aku. Jadi kalau ada pertanyaan besok, sejak bila Tuhan bernama Allah? Sejak dia menurunkan ayat itu. Aku Allah. Siapa maunya sebelum tu? Tak tahu ada. Awak tahu sejak ia bernama Allah tu, sejak ayat tahu jo ayat tu. Informasi tentang dia bernama Allah dari ayat tu. Tapi mengetahui nama Tuhan tu Allah, awak jangan tanya. Dia dari orang dari awak, dari amak awak, dari ayat tu awak, dari guru awak. Sejak ketika tahu. Tapi dasarnya bernama Allah ayat tu. Faham kita dia? Jadi tiada Tuhan selain Allah dicari dari 3 aspek. Waktu yang bernama Allah itu teruskan dalam sifat ma'ani, kemudian dirumuskan pula diambil daripada Asmaul Husna. 99 nama Tuhan dikompres menjadi satu nama, yaitu Allah. Alam Allah wahyu zat yang bernama Allah, zat wajibul wujud. Ba'anya dipanggilnya perjalanan jawab di kalimat ilah, tiada Tuhan. Apa dan Tuhan Tuhan? Apa dan Tuhan? Ba'amal Tuhan pada awal. Mendudukan Tuhan pada Allah. Pertama kita pahami wahyu itu Rabb. Apa Rabb itu? Nan kuasa mangga, nan mencipta, kuasa mangga, kuasa menjaga, memelihara, kuasa mangga lai mai duitan, kuasa mangga lai mengadili dan menghakimi, kuasa apa lai memberikan ganjaran dan semua hal-hal yang positif, semua hal-hal yang progresif kata orang ini, yang aktif, yang mahanya Allah. Itu namanya rububiyah. Hanya mengakui alam ini diciptakan oleh Allah, surga neraka itu diadakan oleh Allah. Hanya itu sifatnya pengetahuan, belum ada amalan di situ. Kapan muncul amalan? Ketika kita memasuki la ilaha illallah. Kalau pemahaman kita baru sampai kepada tingkat la rabba illallah, tentang rububiyahnya dan kemahakuasaannya Allah, itu belum ada penyembahan di sini. Alun-alun ibadat lagi. Dan di situ alun-alun hukum. Bila adanya muncul hukum, ketika kita sudah menggunakan menerima kalimat la ilaha illallah, mempertuhankan. Karena kata ilah itu maknanya sederhana, yang disembah, yang diagungkan, yang ditakuti, yang dicintai, yang dijaga kepentingannya, yang ia menjadi tumpuan segala harapan, yang waknya menjadi segala harap dari awak, waknya sampai awak kembali, diharapkannya sebagai yang membahagiakan kita, waknya yang paling kita jaga, hak-haknya yang paling kita patuhi. Maka jika sesudah memahami itu, maka mulai terjadi pemilahan. Ketika orang sudah mengatakan la ilaha illallah, maka
muncul di hati suatu kesimpulan, tak ada yang paling dia takuti selain Allah. Antara ucapan dan hati harus seirama. Kalau tidak seirama, munafik namanya. Mulut mengatakan iya, sementara di hati tidak. Itu tidak lurus namanya. Ya. Iman itu tak perlu panjang-panjang, cukup sejengkal saja. Apa sejengkal itu? Dari mulut ke hati jaraknya sejengkal, lurus dua-duanya itu selesai. Apunan di hati itu yang terucapkan. Maka ulama menyimpulkan beriman itu atas bil qalbi wa nutqu bil lisani wal qiyamu bil arkan. Mengiyakan dalam hati dan mengucapkannya dengan lisan dan melaksanakannya dengan berbuat. Kaum muslimin yang mulia. Jadi kalau kita sudah paham itu, maka tak ada lagi takut kepada selain Allah. Walaupun ujian ketakutan selalu ada. Terus Allah berikan ujian berapa? Ketakutan-ketakutan sesuai dengan tingkat kekuatan kita meyakini. Ditegaskan dalam surat Al-Baqarah 155, wala nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Kami akan mengujimu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kurang dusana. Wa basyiris shalihin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabar Pak, sabar menjaga keyakinannya kepada Allah. Jadi kalau seperti itu tidak ada lagi takut. Dalam hal ini bedakan jalil to dan kancang dari muka. Awak diklah memahami tidak ada takut setelah bergaya di tepi jalan, ada berawat tak itu, tak mentala. Nah itu salah masa meletakkan tauhid. Tauhid itu di hati, tauhid itu di hati, meletakkan yakinnya di hati. Awak yakin tidak akan mati kecuali atas izin Allah. Bukan berarti kita harus sok berani menghadap bahaya yang jelas-jelas ancamannya mendatangkan kematian. Secara logika tidak seperti itu. Kau sudah yakin kepada Allah, mantap kan, terus yakin. Sementara hidup tetap menjalani urutan-urutan sebab dan akibat. Kaum muslimin yang berbahagia, memang yang maha memberi rezeki Allah. Itu contoh ya, yang maha memberi rezeki itu Allah. Bukan berarti mentah-mentah rezeki dari Allah terus manusia tidak mau berkarya dan tak mau mencari rezeki. Awak santai saja lah hidup ini, kan rezeki dari Allah. Tantang saya awak ke rumah, di rumah. Kalau tak kata pikiran tauhidnya, amarah tuh di rumah kerja pagi sebesok akan datang tiba mantan nasi, tidak akan turun melayang-layang piti dari langit ke pintu awak. Kau piti dari Tuhan Allah tak mungkin. Dan urusan lain ia tetap terkait dengan hukum sebab akibat. Jadi di mana letaknya barang kau? Letaknya di keyakinan. Jadi kalau begitu tak takut mati, benar. Karena mati itu hanya dari Allah. Kalau sudah yakin mati dari Allah, maka lapang hidup ini. Tidak ragu melakukan kebaikan. Tidak takut menghadapi ancaman-ancaman. Kan sudah pernah kita dengar, berani karena benar, takut karena salah. Berani karena benar ini benarnya di Allah. Bukan berani di babana seorang merasa bangga seorang bangga hanya ini nekat namanya. Bukan tahu ini. Tak ada yang dijaga kepentingannya melainkan hak atau kepentingan Allah. Ini terbukti nanti keberpihakan kita kepada agama, kepada penolong agama, sampai nanti memilih pemimpin
situ diuji tauhid kita. Kita memilih pemimpin itu orang yang benar membela agama atau tidak, orang membela kehidupan bersama atau tidak, atau karena ada kepentingan orang itu punya kepentingan, kita juga punya kepentingan, maka kita tolong orang itu. Termasuk nanti kita memilih wakil-wakil kita yang akan membuat undang-undang. Kita harus kenal siapa yang kita pilih. Orang ini akan memproduksi hukum yang baik dan benar, atau orang ini hanya karena kepentingannya, kemudian dengan kepentingan itu kita mendapat keuntungan sedikit daripada kepentingannya itu. Di situ tauhid juga berfungsi. Nah, di situ nanti akan teruji kita berpihak kepada Allah atau tidak. Kaum muslimin yang berbahagia. Maka kembali kepada yang lain. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau orang sudah tak percaya, dia mempedulikan tauhid ini, maka akan muncul kesempitan dalam hidup. Kesempitan dalam hal ini adalah masalah rasa, masalah batin. Kadang-kadang orang tak tahu, yang merasakannya kita sendiri-sendiri. Maka oleh karena itu menyimpulkan semua itu supaya kita dapat substansi, dapat daripada hakikat dan sebenarnya, supaya kita tak lupa kepada Allah. Maka kembali kepada surat ayat yang pertama yang Allah turunkan, apa itu? Iqra bismi rabbika, baca nama Tuhanmu. Ya banyak dibaca. Kalau kata guru A, kata itu A. Kalau kata guru B, kata orang B, dan seterusnya. Kalau kata Allah, Iqra bismi rabbika, baca nama Tuhanmu, ya bacalah nama Tuhan. Dizikirkan nama Tuhan itu, baik dalam bentuk panjang maupun pendek. Mana bentuk panjangnya? La ilaha illallah. Maka bersimpul dengan kata Nabi tadi, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka dilanggengkan kalimat ini, dibacakan terus menerus, dibaca sementara maknanya di dalam hati berbunyi Allah, Allah, Allah. Inilah jalan supaya kita banyak mengingat Allah. Bisa, cobalah buktikan dalam sehari tak usah ingat Allah sama sekali. Tidak ada pandangan, tetap kerjakan yang biasa, tapi hati itu kosongkan dari mengingat Allah. Terasa hambat, tak ada nuansa, tak ada rona, tak ada warna dalam perasaan kita. Hidup kayak apa saja, tapi ketika hati sudah aktif biasa dengan berzikir kepada Allah, akan terasa hubungan. Maka dibuktikan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Maka kaum muslimin yang berbahagia, ini adalah amalan yang luar biasa, yakni supaya hidup kita lapang dan tenang, supaya hidup kita berbahagia dan terus berbahagia, selamanya berbahagia, dapat husnul khatimah, kembali kepada Allah dengan selamat. Maka banyak kita mengingat Allah tanpa melupakan